Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Tapi sekarang kita tartilkan dulu bersama-sama Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 sampai ayat 222. Mari kita tartilkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'min. Wala abadun mu'minatun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatin linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Sekarang boleh dibacakan arti dari surat Al-Baqarah ayat 222. Siapa yang mau membaca artinya? Artinya yang Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apalagi mereka telah suci, campuri mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, di ayat Al-Baqarah ayat 222 ini membahas tentang perkara haid. Nah, di sini siapa yang sudah haid? Sudah semua kan? Oh, belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang haid. Apa sih haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita, dari tubuh wanita ketika dia sudah mencapai masa apa ya namanya itu? Balik. Nah, itu dia keluar bukan karena sakit atau karena apa, karena itu sudah wajar. Karena apa? Dinding rahimnya itu dia sudah luluh. Itu dinamakan darah haid, darah yang keluar dari seorang wanita yang sudah mencapai masa balik. Itu ya. Nah, di sini juga dijelaskan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan ketika kita atau ketika seorang wanita itu telah mengalami masa haid. Yang pertama yaitu sholat. Kenapa tidak boleh sholat? Karena apa? Karena wanita itu adalah telah dikatakan kotor, bukan tidak suci, karena dia mengeluarkan darah haid itu. Sehingga salah satu dari syarat sholat adalah ketika dia itu suci, gitu ya. Nah, terus di sini pasti kalian sudah pernah haid kan ya. Nah, di antara haid ada yang tahu istihadah nggak? Ya, istihadah itu adalah sama, keluar darah dari seorang wanita tapi dia belum memasuki masa keluarnya haid. Itu disebut istihadah. Bisa dipahami? Ketika gini contohnya, saya haid, hari sekarang saya haid, besok haid, terus besoknya lagi haid, 3 hari kan haid, terus saya suci 2 hari. Nah, terus di hari selanjutnya sampai ke-15 ini, jikalau nanti saya keluar darah lagi, itu berarti saya masih mengalami masa apa? Haid. Iya, ketika sudah mencapai hitungan 15, terus kalau saya mengeluarkan darah lagi, itu dinamakan darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah yang mewajibkan seseorang itu tetap harus sholat. Kenapa? Karena itu bukan darah haid.
atau darah yang tidak boleh ketika kita mengeluarkan keluar dari tubuh kita itu kita tidak sholat. Kalau istihadah itu kita boleh sholat asal sebelum sholat itu dibersihkan. Dan cara menghitung darah istihadah dan darah haid itu tadi kita pakai kalender. Kalau mempunyai kalender nanti kita berarti di situ. Sekarang saya haid tanggal 1, terus nanti saya suci tanggal 8. Nah, terus keluar lagi di masa haid berikutnya. Itu biar apa? Biar kita tahu mana itu darah haid dan mana darah istihadah. Dan supaya apa? Supaya kita tidak keliru menamai ini loh saya keluar darah berarti saya haid, sedangkan itu hitungannya kalian itu sudah mengalami masa suci masa haidnya itu udah 15 hari, terus kalian belum sampai 15 hari lagi udah mengeluarkan darah lagi. Bukan darah haid tuh. Terus kalau apa hukumnya ketika kita tahu bahwasanya itu bukan darah haid tapi kita tidak sholat? Gimana? Hukumnya apa? Dosa. Dosa. Sholat itu adalah tiang agama. Kenapa kita benar-benar harus bagi wanita itu harus tahu tentang darah haid, darah istihadah? Agar apa? Agar kita mengetahui kapan kita waktunya sholat, kapan kita waktunya suci, kapan kita tidak boleh sholat, kapan kita boleh sholat. Begitu. Bisa dipahami? Insyaallah. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Saya lanjut ya. Nah, ayat ini turun ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum wanita yang sedang haid. Pada masa itu kaum Yahudi itu mengasingkan wanita haid secara berlebihan, bahkan tidak makan bersama, tidak tinggal serumah, dan tidak berinteraksi dengan mereka. Dulu pada waktu zamannya Rasulullah, sebelum datangnya Quran surat ini, itu orang haid itu sangat bukan dibenci, sangat diasingkan. Bahkan ketika mereka itu mau makan terus mau serumah itu tidak mau, dikarenakan apa? Mereka menganggap orang haid itu najis. Terus turunlah ayat ini. Dan di situ kan juga ada kaum dari Bani Arab, dari orang Arab itu mereka justru sebaliknya, mereka mencampuri wanita haid karena tidak tahu batasan atau tidak tahu tentang apa-apa, terus maka diturunkanlah ayat ini dan Rasulullah menegaskan bahwasanya wanita haid itu tidak boleh dicampuri dan tidak boleh diasingkan. Nah, di sini banyak hal yang belum diketahui masyarakat tentang ayat ini. Perempuan yang haid itu bukanlah perempuan yang najis, sebab yang dihukumi najis adalah darah haidnya, bukan tubuhnya. Jadi seorang wanita yang haid itu tubuhnya itu tidak najis, hanya saja yang najis itu darahnya. Ya. Nah, di sini kita pakai tafsir amalinya, yaitu kita yakini bahwa haid itu merupakan ketetapan Allah yang diberikan kepada perempuan sebagai bagian dari fitrah yang sunatullah. Kita yakini bahwa perempuan yang sedang haid tetap memiliki kemuliaan dan kehormatan. Tidak seperti orang Yahudi tadi yang ketika ada orang haid mereka itu menjauhi atau mengasingkan. Karena apa? Karena menganggap orang perempuan yang haid itu adalah najis gitu. Maka turunlah ayat ini itu buat menengahi, bukan menengahi antara Yahudi sama orang Arab itu tadi. Terus kita hindari anggapan bahwa perempuan yang sedang haid adalah orang yang kotor atau hina. Kita hindari sikap meremehkan hukum-hukum Allah tentang haid dan kesucian. Kita hindari perbuatan yang melakukan hubungan suami istri di saat haid. Nah, di sini juga larangan ketika kita membahas yang agak atas ya. Di saat wanita haid itu tidak boleh dicampuri. Paham? Ya. Kalian sudah besar-besar tentunya sudah paham ya yang saya maksud itu. Nah, ketika ada seorang perempuan yang haid itu tidak boleh dicampuri. Karena apa? Karena nanti akan menghasilkan keturunan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwasanya mereka itu akan cacat. Karena apa? Karena bercampurnya dengan darah haid itu. Maka dari situ dijelaskan pada ayat berikutnya, campurilah jika istrimu sudah benar-benar suci, itu tidak apa-apa. Jadi ketika wanita haid itu tidak boleh dicampuri.
Nah, jadi di sini itu kita sebagai perempuan, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, kita itu berusaha memahami hukum haid dengan benar. Agar apa? Karena yang saya jelaskan tadi, agar tidak terjadi kekeliruan ketika kita memahami mana darah haid, mana darah istihadah begitu. Terus kita juga berusaha menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri gimana ketika kita nanti haid, terus waktunya membersihkan diri atau ketika bersuci itu jangan diundur-undur. Ketika kita sudah tidak mengeluarkan darah, terus kita cek bahwasanya darah haid di kita itu sudah tidak ada, hendaklah kita langsung bersuci atau mandi. Sudah tahu niatnya mandi? Sudah. Ya. Nah, terus yang diajarkan pada ayat ini itu juga kita harus menghormati perempuan. Kan tadi di orang Yahudi bahwasanya orang haid itu sangat diasingkan atau mereka dianggap najis sehingga tidak mau menyampuri, tidak mau makan bersama, tidak mau serumah. Maka dari situ kita hindari, kita jadikan kita berusaha menjadi orang-orang yang selalu menghormati wanita meskipun dia dalam keadaan haid, karena kita ketahui bahwasanya yang najis itu darahnya bukan tubuhnya. Nah, di sini kita apa sih hikmah yang kita pelajari ketika kita mempelajari tentang haid? Yang pertama, mempelajari haid memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi kehidupan seorang muslim, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan memahami haid, seorang dapat mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan benar dan sesuai ketentuan Allah. Nah, pengetahuan tentang haid juga membantu seseorang membedakan antara darah haid, istihadah, nifas sehingga terhindar dari kesalahan dan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Selain itu, mempelajari haid dapat menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati perempuan karena haid merupakan ketetapan yang Allah berikan bersifat alami, bukan suatu aib atau kekurangan. Nah, baik, penjelasan dari saya cukup ini. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham kan perkara haid dan bagaimana kita menghitung darah haid itu tadi? Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.